menjelaskan kesiapsiagaan, komunikasi dan informasi, kemudian kegiatan peningkatan kemampuan masyarakat menghadapi bencana, dan melakukan penyiapan peralatan kebutuhan bencana. Ini gambarnya apa ya? Ini kejadiannya apa yang di atas ini gambarnya ya? Coba di chat ya. Di chat ya. Gambar apakah ini? Ya. Dibalas chatnya. Ya. Peserta, ini gambar apa ini? Nih ya. Ini, ya, di chat coba. Yang mau resen juga boleh, mau langsung jawab boleh. Ya. Nggak apa-apa. Itu angin puting beliung. Angin puting beliung. Ya, kalau di Jawa memang puting beliung namanya ya. Tornado ya, Kalau Pak? di Amerika yang tornado namanya. Ya. Di Amerika tornado namanya. Stop tadi itu. Ya. Nggak ini ya, nggak kelihatan yang jawab ya. Tadi saya mau lihat yang jawab tadi. Pak Indra mungkin nanti ya. Tolong dibantu nanti yang jawab siapa aja. Baik, saya Pak mau lihat yang partisipan dulu nih. Nah, saya nanti mau acak. Ini partisipan 90 dengan saya. Itu Bu Puji nongkrongin dari tadi. Ya. Nanti tinggal nanti Bu Puji juga kena tanya kali ya. Enggak ya? Peserta pasif, Pak. Ya maaf ya Bu. Setuju. Ya. Nah, ini kita lanjutkan. Nah, ini gambaran berikutnya. Ini kondisi-kondisi bencana. Ya. Ini ada yang tahu peristiwanya apa saja atau di mana saja melihat gambar ini? Ini apa nih ya? Bakaran Yang kiri. hutan, banjir. Ini apa nih? Ini apa nih? Itu angin puting beliung. Angin puting beliung. Tornado. Ini kebakaran hutan. Ini Banjiran. Tsunami. Tsunami. Tadi foto-foto yang bakaran itu foto-foto ketika kita di Lombok itu. Ya, kita otrek dengan Bu Amel, Ibu mau ikut ke Lombok, ayo katanya. Tidur di tenda ya. Bu Amel itu rumahnya nggak kayak tenda begitu. Jadi tidur di tenda. Ya. Jadi kita di Lombok di Rumah Sakit RSUD Tanjung itu habis gempa Lombok yang kedua, habis gempanya 3 kali besar. Pertama itu 6, kemudian 7, 5,7, kemudian 7, kemudian 6,5. Jadi kita merasakan di Lombok itu pas gempa 6,5. Setelah gempa kedua 7 kita ke Lombok, rumah sakit roboh, akhirnya kita tinggal di tenda di pekarangan rumah sakit. Ya. Hampir seluruh rumah sakit roboh, jadi pakai tenda, nggak digunakan. Pasien dengan tenda, petugas di tenda. Jadi toilet itu menggunakan toilet rumah sakit yang bangunannya mau roboh. Jadi saya tanya ke rumah sakit, mana bagian atau kamar yang kamar mandi yang masih bisa bagus? Ada Pak, di kamar mayat. Ya, jadi kita menggunakan fasilitas kamar mandi di kamar mayat. Ya, karena kamar mayat Pak Budi curhat. Iya, curhat. Jadi ternyata pada nggak mau ke kamar mayat. Akhirnya enak di kamar mayat, nggak antri. Karena mayat juga pada mati kan, nggak antri juga. Ya, jadi saya menikmati mandi, semua urusan itu di kamar mayat. Orang nggak mau. Padahal di kamar mandi yang nggak bangunan roboh itu bahaya. Ya. Nah, kemudian Bu Amel harus tidur di tenda tuh. Ya. Jadi kalau mau ikut bergabung dengan kita di Hibgabi, siap-siap. Jangan tanya tidur di mana, makan apa, jangan tanya naik apa. Yang penting mau bantu orang, ya. Jadi pengalaman juga Pak Dudut waktu itu bantu. Pak Dudut ini Ketua Hibgabi, Pak Dr. Dudut, Ketua Hibgabi Provinsi Sumatera Utara itu tertahan dengan ombak besar pasca tsunami di Kepulauan Mentawai, ya. Tertahan. Kalau saya dulu pengalamannya itu ikut membantu jadi tim medis UI di konflik Maluku tahun 99. Jadi di depan saya orang bunuh-bunuhan, dibakar, ditusuk,
dipenggal kepalanya, dipotong kaki tangannya, dibakar hidup-hidup. Ya, kita menyaksikan itu di depan mata kepala sendiri, ya. Dan itulah yang terjadi. Nah, tadi Bu Amel juga ada mengatakan tadi adalah konflik sosial. Nah, itu kita rasakan di Maluku tahun 99 saat itu. Jadi Indonesia ini memang gudang bencana alam dan bencana non alam. Tapi tetap kita harus cinta Indonesia. Ya, negara lain juga nggak akan seaman-aman itu. Nah, ini tapi kita sebagai petugas harus memahami dan harus bagaimana mampu menghadapi ini. Ya. Waktu gempa di Padang. Nah, Bu Amel juga ke Padang, saya ke Padang. Itu rumah sakit besar di Kota Padang di Sumatera Barat namanya RSUP M Jamil, nggak bisa digunakan. Pasien tidur di tenda, petugasnya juga takut karena gempa besar. Ya, akhirnya di tenda pasien lama tidak terurus, kita buat rumah sakit lapangan. Ya, waktu itu Kabupaten Pariaman yang paling parah kita buat di sana. Jadi pengalaman ini lebih memang kepada pengalaman lapangan yang akan kita bagikan. Ya, jadi mudah-mudahan nanti saya berharap dari teman-teman semua ini bisa menjadi regenerasi nanti. Ya, jadi jangan tanya duitnya apa, duitnya di mana. Nah itu kalau nanya duit repot itu. Ya, karena rezeki itu ya warzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu tidak diduga-duga datangnya. Ya, Allah yang mencukupkan. Ya, fahuwa hasbuhu kata Allah. Allah yang mencukupkan. Jadi nggak usah takut dengan rezeki. Intan surullah yang surkum. Jadi kita nolong Allah, Allah nolong agama Allah, Allah nolong kita. Jadi jangan takut dengan kehilangan rezeki. Orang kalau seandainya nggak ada makan, bahkan harus keluar. Ya minimal kalau jadi relawan bencana itu makan ada. Walaupun makan apa ajanya. Jadi kalau waktu kita di Palu ya, waktu habis tsunami dan gempa Palu itu, orang nggak mau makan ikan sama dengan waktu tsunami Aceh karena dikira ikannya makan manusia, makan bangkai mayat manusia yang hanyut di laut. Padahal tidak semua ikan makan sisa-sisa tubuh manusia. Akhirnya kita di Palu waktu itu pesta ikan karena nggak ada yang makan ikan. Ya kita beli ikan murah-murah, kita bakar dan kita pesta ikan. Ya, jadi ini yang harus kita inikan. Ya. Jadi banyak hal yang harus kita pelajari dalam bencana ini terkait dengan pengalaman lapangan. Ya. Nah, ini kondisi-kondisinya. Kenapa kita pentingnya belajar tentang mitigasi? Ini adalah masalah tadi kesiapsiagaan kita. Ya. Kesiapsiagaan kita menghadapi ini, ya. Apa itu? Dia merupakan ya. Jadi ada disepakati oleh PBB dulu namanya Hyogo Framework. Hyogo itu di Hyogo Jepang. Disepakati tahun 2005 sampai 2015. Temanya sama, disaster risk reduction. Cuman bedanya Saya lagi dicari. ya di Hyogo itu lagi dicari penanganan bencana tidak simultan. Habis bencana ya udah habis. Ya, udah beberapa hari selesai. Ini udah. Jadi ketika ada mulai bencana baru dimulai lagi. Itu udah di Hyogo 2005 sampai 2015. Akhirnya di Sendai di Jepang juga diratifikasi dengan adanya Sendai Framework 2015 sampai 2030 dan ini disepakati di sidang umum PBB di New York Maret 2015. Ya, Maret 2015 di mana kegiatan bencana itu dia merupakan siklus sustainable namanya, berkelanjutan. Jadi mau bencana atau tidak tetap harus ada lembaga manajemen dan upaya kesiapsiagaan selalu. Nah ini yang dibangun. Jadi bedanya Hyogo dengan Sendai adalah bagaimana kalau di Hyogo tidak merupakan siklus, tapi kalau di Sendai sudah siklus. Jadi walaupun negara kita hari ini tidak dalam kondisi bencana alam, tapi bencana non alam yaitu COVID-19 pandemi di beberapa negara, harusnya juga fokus kita tetap jangan lupa ada bencana alam yang terjadi. Dan ini sudah dibuktikan ya, selama pandemi ini ada banjir, ada longsor, ada kebakaran hutan juga ya, dan bencana-bencana lainnya, ada gempa juga
dan itu tidak terhenti, ya. Antara gempa dan bencana alam lainnya nggak terpengaruh dengan COVID, ya, karena yang mengatur bukan kita, Allah semuanya yang ngatur. Dan inilah tugas berat dari BNPB. Jadi intinya apa? Saat kapanpun kita harus tahu siklus ini berkelanjutan, ya. Dia akan berputar. Misalnya sekarang kita mengadakan, taruhlah hari ini tidak ada bencana apa-apa, tidak ada COVID, tetap kita harus siap siaga, ya. Kemampuan mitigasi kita harus dikuatkan. Apa itu mitigasi, nanti akan kita lihat. Ya, kalau setelah bencana tadi Bu Amel sudah menjelaskan dibagi 3. Nah, 3 ini sebenarnya itu di pra bencana itu dibuat 2, antara mitigasi dan preparedness, kesiapsiagaan. Nah, ini terkadang kalau tidak dibagi 2, ini yang menyebabkan terkadang orang lupa dengan kesiapsiagaan. Maka ya ada beberapa pakar bencana di dunia mengatakan penting satu tahap kesiapsiagaan. Tidak hanya mitigasi atau digabungkan antara mitigasi dengan kesiapsiagaan. Walaupun itu di pra bencana. Karena apa? Kesiapsiagaan ini adalah sesuatu kegiatan yang selalu dilakukan secara rutin, ada atau tidak bencana. Ya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ya, maka seperti COVID hari ini sebenarnya kesempatan bagi kita untuk belajar bagaimana cara masang APD yang benar. Itu jarang-jarang dapat kalau tidak ada COVID, ya. Saya kuliah dulu sampai S3 nggak pernah diajarkan cara masang APD selengkap hari ini, ya. Nah, itu ya cuman kita diajarkan sterilisasi saja, ya. Kemudian pakai scoring ada, ya. Pakai baju operasi ada, ya. Tapi kalau untuk asmat yang lengkap seperti sekarang pakai cover shoes, ya, Enskun 2 lapis, ya, pakai N95, pakai face shield, itu nggak diajarkan. Jadi hikmahnya di COVID-19 ini kita sangat belajar. Nanti kalau COVID tidak ada, kita tetap harus belajar, terutama bagi orang-orang yang tidak merasakan, dan dia harus tahu karena kejadian itu kita tidak tahu. COVID-19 ini udah berapa kali terjadi, ya. Tidak hanya COVID-19, dulu 2002 namanya MERS, SARS, 2005 namanya MERS, ya. Tahun 64 sudah ada ditemukan corona itu oleh Jun Almeida. Jadi si corona ini udah lama, maka jangan heran ada di pembersih lantai namanya corona, membasmi corona, ya. Jadi inti kesiapsiagaan. Jadi bencana ini dalam kesiapsiagaan kita harus memahami siklus yang selalu berkelanjutan dalam kondisi siap siaga. Jadi kalau orang yang beriman itu, kenapa wajib sholat? Kenapa harus sholat? Kenapa harus tingkatkan iman dan takwa? Kenapa harus sering istighfar? Gunanya apa? Kita nggak tahu kapan mati kita. Nah, itu tandanya kita harus dalam kondisi siap siaga menuju kematian yang tidak tahu, itu rahasia Allah. Nah, sama dengan bencana. Kapan kita tahu? Nggak tahu, ya. Nah, kenapa kita harus berbuat baik? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sedang berbuat baik, kita dimatikan Allah oleh dalam husnul khotimah. Ya, kenapa kita beriman dan bertakwa? Ketika kita mati, mau kena bencana atau tidak, tapi kita dalam kondisi orang yang beriman. Bencana ini juga begitu. Masa orang yang dipilih bencana ini, nah dia tuh karena dia suka caci maki kiai, mati. Oh, kiai juga mati. Ustadz juga mati. Dalam bencana itu orang baik, orang tidak baik, orang kafir, orang munafik juga mati. Nah, tinggal matinya dari sisi Allah, matinya husnul khotimah apa su'ul khotimah. Nah, maka intilah adalah kesiapsiagaan. Ya, jadi ini bagi yang belum sholat, yang belum paham arti dan makna sholat itu seperti apa, pentingnya iman dan takwa, belajar bencana ini harusnya tambah iman takwanya. Sholatnya nggak boleh bolong. Ya, karena itu pentingnya, kita mati nggak tahu kapan, ya. Dan juga jangan takut, ini banyak jadi perawat mau tapi ngurusin orang mati nggak mau, kemudian dioper ngurusin COVID nggak mau. Ini terjadi dulu waktu di awal-awal COVID, dan bahkan sekarang masih ada beberapa, ya. Begitu COVID, perawat semuanya ada banyak yang takut, saya nggak mau, ya. Kita nyari relawan ambulan aja susah, ya, takut. Begitu kita kasih tahu gajinya lancar segala macam, baru pada daftar sekali, ya. Banyak, udah mulai banyak daftar, itu nggak banyak,
Ya, dilihat gajinya lancar, kemudian dia juga diberhentikan dari rumah sakit baru minta. Ya, saya beberapa kali saya request orang yang saya lihat sangat kompeten dengan bencana pas di ini nggak mau, ya. Nah, tapi duitnya mau. Nah, ini yang sayang kita ini. Nah, mental-mental seperti ini tidak boleh. Kita harus yakin. Sama dulu kisah saya ke Maluku. Ya, nggak ada yang mau ke Maluku. Pas saya ke Maluku, anak saya masih 3 bulan yang pertama waktu itu. Ya ngapain cari mati ke Maluku? Niatkan aja matinya, kalau mati mati syahid. Ya, karena mau di tempat tidur di Batam pun mati. Ya, jangan naik pesawat. Nanti cepat mati karena orang celakaan di pesawat juga mati, orang tempat tidur juga mati. Saya bilang mending mati di pesawat. Kalau di pesawat dapat dapat santunannya 1,5 miliar. Keluarganya nangisnya sambil ketawa-ketawa senang itu lihat rekening banknya. Kalau mati ditabraknya sama angkot sama ojek nggak dapat apa-apa, cuman dapat paling asuransi jasara harja. Mending kalau diurus. Kalau enggak ya nggak dapat apa-apa. Jadi kalau masalah mati jangan takut. Nah, inilah tugas kita, asalkan kita jangan bunuh diri juga. Ya. Nah, ini belajar kesiapsiagaan. Ya. Nah, mudah-mudahan kita paham. Jadi upaya mitigasi ini adalah bagaimana kita mengurangi risiko bencana. Intinya apa? Kita tidak mati konyol, kalau toh mati sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sama nih, tangan saya ini pakai besi nih, pakai pen sebenarnya. Udah 4 kali operasi. Saya jadi rider, kecelakaan bawa motor ditabrak mobil. Padahal saya udah pakai helm, kecepatan saya nggak kenceng. Ya, lagi tanjakan lagi ditabrak mobil juga. Ya udah takdir, mau diapain ya. Ya dinikmati aja. Ya. Jadi itulah takdir. Ya, jadi bagaimana kita upaya itu adalah mengurangi risiko tadi. Ya, kalau bisa menghindari lebih baik, kalau tidak mengurangi risiko. Ya, banyak apa saja upaya-upaya, segala macam upaya. Nah, segala macam upaya. Ada upaya itu berbasis individu, ada berupaya itu basis keluarga, ada upaya itu di masyarakat, ada upaya itu di pemerintah. Ini saya sudah berikan kepada semua mereka, dan tugas kita adalah kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Kita harus edukasi pentingnya kemampuan mitigasi ini, ya, supaya kita paham terhadap bencana. Ya, jadi mohon maaf ya, Bani Saleh itu sudah jadi langganan banjir. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita harus paham caranya, bagaimana mengatasinya. Karena memang posisi Bani Saleh itu dalam posisi kerendahan, ya. Karena nggak mungkin kalau ditambahin tinggi nanti semua aktivitas di lantai 2 semuanya, repot nanti, ya. Jadi ini sama orang-orang di pinggiran bantaran Kali Ciliwung. Itu pernah saya diminta oleh orang Jepang, ditanyain, Pak, kenapa itu orang-orang di bantaran Kali Ciliwung yang belakang stasiun Pasar Minggu itu nggak mau dipindah? Iya, mereka nggak mau dipindah. Kenapa? Karena mahalnya tanah di Jakarta, aktivitasnya juga terkait di sana. Jadi bagaimana caranya? Mereka sudah beradaptasi dengan banjir. Jadi mereka sudah tahu manajemen banjir. 6 jam, 7 jam sebelum banjir mereka udah siap siaga. Nanti setelah itu beres-beres. Dan alhamdulillah mereka bisa beradaptasi dengan itu. Nah, ini namanya sudah memahami risiko dan bencana dan bagaimana cara mencegah dan menguranginya. Jadi ternyata menarik bagi orang Jepang. Ditelitinya terkait dengan manajemen bencana berbasis masyarakat di Pasar Minggu di bantaran Kali Ciliwung itu. Ya, jadi ini yang ini kan. Jadi gunanya apa? Mitigasi bencana itu menyelamatkan jiwa kita. Nih, saya pernah juga ngasih seminar di depan dokter-dokter spesialis, depan profesor, diminta saya ngasih kesiapsiagaan bencana. Jadi waktu itu saya pembicara yang ketiga. Pembicara pertama profesor, ya, pembicara dokter ya. Kemudian dokter spesialis paru, ya, petinggi di ID. Kemudian yang moderatornya profesor juga. Nah, yang kedua saya pembicaranya. Karena profesor duluan, kalau saya kan nggak profesor. Jadi sebelum profesor itu berbicara, manajemen hotel menjelaskan tentang safety orientasi. Jadi bagaimana jika terjadi bencana.
tetapi peserta nyaris semua peserta tidak mengacukan, tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh manajemen hotel. Ya, dan saya lihat waktu itu, cuman saya nggak enak motoin, cuman saya memperhatikan satu persatu peserta. Dan ternyata profesor itu berbicara pertama juga terkait dengan teori. Kebetulan waktu itu pertemuan dokter spesialis paru. Ya, semua spesialis paru di Indonesia. Ada dokter, ada profesor, ada subspesialisnya. Ya, mereka membahas teori bencana. Begitu saya berbicara, saya ingatkan kembali. Bapak Ibu, tadi manajemen hotel sudah memberikan pengarahan terkait dengan kondisi darurat bencana di hotel ini. Ingat Bapak Ibu, hotel ini berada di belakang ombak. Ya, di pinggir pantai sekali. Ya, benar. Hotelnya itu benar-benar di hempasan ombak. Ya, di belakang gedung ini ombak. Cuman 50 meter udah deburan ombak saya bilang. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau gempa, dan ini sudah terjadi sering gempa. Jadi kalau gempa Bapak Ibu nggak bisa lari. Kecepatan air tsunami, kalau dia gempa setelah itu 30 menit. Kemudian kecepatan air itu 200 km per jam. Begitu air menyentuh darat, kecepatannya 50 km per jam. Kecepatan kita lari itu maksimal 15 km per jam. Orang biasa nggak sampai 1 kilo ngos-ngosan, maka nggak mungkin lari kemana-mana. Nah, baru diam saya kasih tahu begitu. Ya, jadi kalau terjadi gempa, Bapak Ibu lindungi kepala, ya, lihat gedung ini masih utuh atau tidak. Kemudian kalau masih utuh setelah gempa, jangan ibu bapak lari jauh kemana-mana, jangan ibu bawa mobil, ya. Kemudian larilah kembali ke atas gedung ini, naiklah ke atas gedung kalau dia masih utuh. Gedung yang bagus, yang standarnya benar, izinnya benar, maka dia akan tahan gempa sampai 8,8 skala Richter. Naik aja ke atas. Maka jauh lebih selamat Bapak Ibu naik ke atas ke lantai 2 dan lantai 3. Nah, itu yang saya kasih tahu, baru diam semuanya. Kemudian juga ngasih tahu, Bapak Ibu sebagai spesialis paru bukan kerjanya menjadi dokter umum, tapi bagaimana kebutuhan pasien Bapak Ibu bisa terpenuhi saat bencana. Ternyata spesialis paru itu ada yang subspesialis asma, ada yang subspesialis asma TBC, ada. Jadi saya bilang kalau orang asma, bagaimana dibuatkan ruang dan fasilitas khusus pasien asma sebelum terjadi bencana. Bukan saat bencana dibuatkan. Ada ruang untuk mereka dan kebutuhan alat-alat untuk mereka. Itu yang harus Bapak siapkan, tidak menjadi dokter umum. Karena dijelaskan oleh mereka terkait dengan kebutuhan orang yang sudah dijalankan oleh dokter umum. Baru diam semuanya, profesor juga diam. Ya, memberikan apresiasi kepada saya. Saya bilang saya udah pengalaman kemana-mana bencana, bukannya berteori dengan bencana. Intinya mitigasi ini penting menyelamatkan jiwa manusia. Ya, bencana mana bencananya? Bencana, bencana. Ini konsentrasi, enggak konsentrasi itu. Saya mau lihat sih orangnya mana ya. Ya, coba bencana. Kepalanya mana? Masih ingat nggak kepalanya tuh? Ya, aduh, baru ingat dia. Ya, coba kita lihat siapa yang megang kepala ya. Ya, tuh kan ketahuan yang konsentrasi mana, yang tidak mana. Nanti Pak Indra yang tidak hidupin kamera on-nya nanti mohon namanya dicatat ya. Nanti di pas offline kita akan evaluasi nanti. Ya, supaya tahu sejauh mana kemampuannya yang sering offline, yang tidak tampil di kamera. Ini butuh karena masalah terkait kompetensi nanti. Ya, karena tetap konsentrasi. Ingat ini sampai cuman jam 3:30 ya Pak Indra ya? 3:30 ya Pak Indra? Ya. Iya, Pak. Ya, mudah-mudahan nggak lama lagi. Materi saya masih banyak. Ya. Nah, sekarang ini kita lihat disaster management dan mitigasi fase yang sangat penting tadi. Ya. Jadi jangan, kalau ibaratnya itu jangan seperti mufakat monyet. Nah, kalau istilahnya tuh ada namanya mufakat monyet. Kesepakatan monyet.
monyet itu sepakat kalau udah hujan, sedang hujan-hujan di bawah pohonnya rindang, antara monyet bercerita, ya, monyet 1 dan monyet 2 ditimpali oleh monyet 3, nyet, ya, ini hari hujan, ya, kayaknya kita butuh tempat untuk berteduh, jadi besok kita buat tempat berteduh ya, nyet. Kata monyet 2, iya ya, besok kita buat. Kata monyet 3, kita buat yang bagus biar nggak kena hujan lagi. Datang monyet 4, benar, nanti kita simpan makanan. Hujan reda, si monyet lupa, ya. Nah, itu namanya kesepakatan monyet namanya, ya. Ada itu istilah kesepakatan monyet, coba di searching di Google ya, apa itu kesepakatan monyet. Ya, monyet lupa dia buat rumah kalau udah hujan reda, ya. Jadi ini yang harus kita ini. Jadi sama, kalau kita nggak lupa, kalau seandainya kita bencana itu udah banyak, kita ini lupa, ya. Tapi orang Indonesia tuh hebat-hebat, ya. Nah, saya bilang kemarin waktu kita ketemu di Asia Pasifik di Filipina itu dengan Prof Yani kita dan Kemenkes Pak lupa saya namanya, Pak Fitri dan Pak Toto juga ikut, saya ikut ke Filipina ketemu Asia Pasifik, mempresentasikan masing-masing negara kehebatan negaranya. Kita terpukau dengan kehebatan Jepang, kita terpukau dengan fasilitasnya. Kan kemudian waktu itu setelah terjadinya gempa di Nepal, ternyata Nepal juga bagus cara penanganannya. Apalagi Cina bercerita, datang-datang negara kecil di Tonga di Asia Pasifik juga bagus cara penanganannya badai topan yang sering terjadi di Pasifik. Nah, begitu dia berpresentasi, kita diskusi apa yang kita unggulkan dia. Nah, datang saya, kita ini banyak keunggulan. Nah, itulah negeri kita Indonesia. Ya, Indonesia itu negara agama, ya, negara keyakinan. Negara-negara Eropa itu tidak ada keyakinan, dia tidak mau. Orang Jepang tuh paling tidak boleh ditanya agama dan status nikah atau tidak. Ya, di kita boleh, ya, itu hal. Tanya namanya siapa, agamanya apa, ya, udah nikah belum. Nah, itu paling sering ditanya tuh di Indonesia. Tapi kalau orang barat paling nggak boleh ditanya, jangan tanya nikah atau belum, ya. Perdana Menteri Inggris aja baru nikah padahal udah punya anak 1, ya. Ya, Boris Johnson itu baru nikah kemarin, ya, itu baru kemarin nikahnya sama tunangannya, tapi udah punya anak 1. Nah, itu nggak bisa di Indonesia seperti itu. Di luar negeri mah biasa aja, mau nikah atau tidak, mah nggak boleh ditanya. Tapi itu yang menyebabkan terjadinya stres, ya. Nah, itu yang kata Bu Amel tadi, ada PFA, ya, PFA, ya, Psychological First Aid. Pertolongan pertama itu adalah dengan mentalnya. Orang Jepang itu tidak kuat mentalnya, banyak bunuh diri, ya, kalau nggak alkoholik, kalau nggak gantung diri. Itu yang terjadi pada mereka di Jepang dan di negara-negara lain juga. Jadi COVID-19 ini banyak yang bunuh diri, ya. Lihat di jurnal-jurnal internasional. Di Indonesia ada juga, cuman nggak sebanyak itu. Saya baru ketemu kemarin 2 orang yang bunuh diri, ya, karena COVID-19 padahal belum apa-apanya. Itu karena panik, nggak punya agama, ya, nggak yakin dengan bahwasanya semua ini ujian, ya. Jadi ada istilahnya, ingat ini ujian, ingat ini ujian. Nah, ingat ini ujian, kan ada 3 kali itu iklannya, ya. Jadi harus tahu semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fase kesiapsiagaan ini sangat penting. Nah, apa yang harus kita lihat di mitigasi? Nah, tadi Bu Amel sudah ngasih tahu resilient community resilient, yaitu adalah ketahanan masyarakat, ya, ketahanan masyarakat. Jadi bagaimana caranya? Bagaimana masyarakat tahan pangan? Jadi sudah punya kesiapan pangan. Jadi kalau orang Eropa, karena dia sudah terbiasa hidup di 4 musim, orang Australia, New Zealand itu udah terbiasa ada musim dingin, musim gugur, musim panas. Di saat sebelum masuk musim dingin, di 3 bulan musim dingin yang akan dia lewati, dia sudah menyimpan makanan, ya, untuk persiapan 3 bulan. Makanya jangan heran mereka itu datang ke mall, sekali belanja 10 troli pulangnya, bawanya 10 troli. Kalau kita 1 troli aja udah luar biasa itu. Kebiasaan ibu-ibu orang di Indonesia ini ke pasar tiap hari, ya, menjadi pekerjaan rutin ke pasar. Jadi kalau mereka itu nggak apa-apa, mereka rumahnya jauh karena kulkas, freezernya ada 4 di rumah, ada 5 untuk sediaan 3 bulan, ya. Nah, kalau kita di Indonesia nggak sediaan 3 bulan, adanya sediaan sehari, ya. Alhamdulillah kalau ada sehari 2 hari. Nah, itu yang memang kita harus belajar resilient. Tapi bedanya kita dengan mereka,
kita bisa makan apa saja. Kalau orang Sunda itu dilepas ke kebun juga hidup, karena semua daun bisa dimakan kata orang Sunda. Ini resilient namanya. Jadi orang Sunda itu lebih resilient, ya. Semua daun bisa dimakan kata orang Sunda, kecuali daun pintu dan daun telinga, ya. Jadi daun pintu dan telinga nggak boleh dimakan, ya. Nah itu kata orang Sunda. Kata orang Batak lain lagi, ya, semua di laut halal dimakan kecuali kapal selam. Nah, tapi kalau orang Palembang makan kapal selam dia, ya, empek selamnya makan dia, ya. Nah itu namanya resilient, ya. Jadi resilient, belajar resilient itu. Nah kalau di Tomohon, ya, di Tomohon. Nah Tomohon itu terkenal dengan pasar ekstrim, yaitu dijual apa saja. Mungkin kalau ada potongan tubuh manusia mungkin dijual juga, dimakan juga kali. Ada potongan babi, ada potongan ular besar, ada potongan monyet, ada potongan kucing, potongan anjing, itu dijual. Ya, laris itu di Tomohon, sekitar 60 km dari Manado. Dan saya tanya kenapa, ternyata katanya kami orang Tomohon ini turunan orang Mongolia. Jadi orang Mongolia itu karena petarung yang hebat dan berjuang kemana-mana. Jadi bukan orang Cina yang kuat sebenarnya, yang kuat itu orang Mongol. Sehingga Cina itu buat tembok Cina karena dia takut serangan Mongol, ya. Jadi yang kemana-mana menyerang tuh ke Indonesia bukan Cina dulu, orang Mongol. Genghis Khan, Kubilai Khan, itu orang Mongol, ya. Di Irak juga namanya dulu Tartar, itu orang Mongol, ya. Jadi orang Mongol tuh yang petarung dari dulunya. Dia orang Mongol itu sehingga dia suka makan apa saja. Nah, jadi itu kata orang Tomohon, kami ini orang dulu turunan Mongol. Resilient. Kemudian banyak lagi resilient yang lain, ya. Contohnya, ini orang Riau Kepulauan. Contohnya yaitu di Batam, Tanjung Pinang, di Tarempa, di Natuna, sampai di Riau Pesisir, sampai ke Riaunya, yaitu di Pekanbaru, di Siak, di Tembilahan, di Rengat, di Dumai, di Bengkalis. Itu semua sudah punya pemahaman resilient yang bagus di masyarakat tentang air minum, tentang air bersih. Jadi apa caranya? Mereka sadar ada musim kemarau yang panjang yang akan dilalui mereka. Apa yang dilakukan? Orang Riau sama Kepulauan Riau sudah biasa punya kulah namanya. Kulah itu bak, tempat penampungan air hujan yang besarnya 3 sampai 4, ya, 3 kali 4 kali 2 meter. Jadi satu kamar itu penuh dengan air cukup sediaan setahun. Jadi air hujan yang turun ke atap rumahnya langsung ditampung ke dalam bak itu. Dan itu sudah sediaan setahun. Ini yang hebatnya orang Riau. Cuman masih belum, terkadang higienisnya kurang diperhatikan. Kadang-kadang tai kucing, ya, yang dari atap tahu-tahu juga ada di bak itu, ya. Kadang-kadang ada jentik nyamuk juga di dalam. Kadang-kadang ada bangkai cicak juga di dalam. Nah, ini higienisnya namanya. Tapi secara sediaan sangat bagus. Dan ini tidak terjadi pada orang NTT, terutama di Kupang. Orang Kupang itu sudah biasa hanya 8 bulan musim hujan, 4 bulan kemarau. Tetapi di saat kemarau, mereka benar-benar tidak ada air. Dan ini yang disayangkan. Saya bilang kenapa ini tidak dimunculkan? Karena kuncinya adalah manajemen. Manajemen itu yang saya ceritakan di kebiasaan orang Riau. Nah, ini masalah resilient, ya. Banyak lagi, ya. Jadi kalau orang Indonesia itu, ya, katanya istilahnya tongkat dia jadi tanaman, ya. Nah, jadi apa saja bisa jadi tanaman. Kemudian public information and warning. Nah, ini mengenai public information. Ini menarik kalau kita lihat, yaitu di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat itu semua mic masjid, speaker masjid itu dibuat sekencang-kencangnya. Kemudian lampu mati mereka sudah siapkan aki baterai, ya. Bahkan ada yang solar system dengan matahari, ya. Jadi ketika lampu mati, mic-nya tetap berfungsi. Saat terjadi gempa, maka mic masjid itu berfungsi untuk mengevakuasi warga dan menenangkan warga. Pengurus masjid yang biasa jadi azan imam, maka dia pertama adalah melakukan mengambil mic masjid, meneriakkan kemana masyarakat harus evakuasi dan menenangkan masyarakat dengan ucapan takbir,
tahlil dan tahmid, kemudian menenangkan masyarakat. Ini sudah terjadi di Sumatera Barat. Yang menarik lagi di Pulau Semelu. Pulau Semelu itu pulau paling atas sebelah barat Sumatera, di atas Pulau Nias, dia masuk kepada Provinsi Aceh, tapi tidak Pulau Sumatera. Pulau paling ujung Sumatera itu Pulau Sabang. Ya, Pulau Sabang paling atas, masuk ke sebelah baratnya pulau yang pertama Pulau Semelu namanya. Di bawah Pulau Semelu Pulau Nias, di bawah Pulau Nias Pulau Mentawai. Mentawai masuk Sumatera Barat, Nias masuk Sumatera Utara. Kemudian di bawah lagi ada Pulau Enggano. Pulau Enggano itu masuk ke Provinsi Bengkulu. Nah, di Semelu ini pusat gempa dulu yang berdekatan dengan tsunami Aceh saat itu, ternyata korban paling sedikit saat tsunami. Apa yang dilakukan? Karena dia sudah punya kebiasaan namanya smong. Jadi kalau terjadi gempa, maka masyarakat Semelu akan meneriakkan smong, 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 smong. Smong itu langsung dia lari ke bukit, tanpa menghindarkan gempa, tanpa memikirkan sanak saudara yang bisa lari-lari. Lari ke bukit, berdiam selama 1 jam, begitu selesai 1 jam gempa, tidak terjadi apa-apa, maka dia balik. Dan itu dilakukan saat tsunami juga. Sehingga korban paling sedikit saat gempa tsunami Aceh adalah orang Pulau Semelu. Nah, ini pelajaran tentang bagaimana warning di masyarakat. Ini yang berbasis masyarakat. Dan berbasis pemerintah, itu sudah juga dibuat. Cuman sayang fasilitas-fasilitas yang dibuat oleh pemerintah tidak bertahan dengan baik karena tidak adanya perawatan yang baik. Ya. Kemudian long term vulnerability reduction. Nah, ini bagaimana mereduksi ya orang-orang yang rentan, ya orang-orang yang berisiko, double risikonya tetapi bisa teratasi, orang yang berkebutuhan khusus, ya orang lansia yang sakit parah, dan orang-orang yang cacat, dia bisa dibantu dan fasilitasnya ada. Ini terjadi waktu volcano ya, waktu Gunung Merapi yang meninggal Mbah Marijan di Jogja saat itu, ya Gunung Merapi di Sleman. Yang terjadi apa? Waktu itu Stadion Sepak Bola Maguwo Harjo di Sleman dengan kapasitas lebih 40 ribu 60 ribu orang diisi oleh pengungsi-pengungsi dari Gunung Merapi. Ternyata tidak bagus cara penanganannya, baju-baju sumbangan diinjak-injak, dan ternyata Pemda Sleman katanya mengeluarkan 5 miliar untuk menghancurkan sumbangan-sumbangan yang tidak dipakai oleh korban. Dan juga fasilitas tidak terperhatikan, tidur seadanya. Dan ini juga terjadi di waktu gunung meletus Sinabung yang bertahun-tahun, ya. Nah, sehingga pengungsi bertahun-tahun. Nah, banyak kisahnya sampai kepada kamar bercinta. Nah, ini kamar bercinta nanti, ya. Ini banyak. Itu sangat butuh juga. Orang sudah lama ya suami istri 2 tahun di pengungsian, ya tidur bareng bisa berdekatan tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya karena kebutuhan seksualnya ingin terpenuhi, curi-curi di pojok-pojokan tempat pengungsian, ketahuan sama anak sama orang lain walaupun dia suami istri. Nah, akhirnya dibuatlah oleh LSM kamar untuk suami istri secara gantian, ya. Nah, ini terkadang penting, makanya berpikirnya integral dalam mitigasi. Kemudian koordinasi operasional. Dulu waktu belum ada BNPB, BPBD, nggak jelas sama siapa koordinasinya. BPBD itu sekarang dipegang sebenarnya ketuanya, kepala BPBD itu gubernur atau bupati, ya. Kemudian minimal dia sekda, dan sekarang kepala BPBD itu namanya kepala pelaksana, pemutusnya minimal adalah sekda. Tetapi pada kenyataannya ini sekarang masih rancu. Tetap pada kenyataannya Kalaksa lebih banyak berperan, sekda, bupati atau gubernurnya tidak paham cara mengatasi manajemen bencana, ya, lebih banyak pencitraan. Nah, ini yang kadang-kadang kita ini kan. Jadi jangan heran kasusnya kok Jakarta tinggi. Kenapa Jakarta tinggi COVID-nya? Bukan masalah COVID-nya yang tinggi, yang diperiksa juga banyak. Provinsi lain tuh karena nggak banyak diperiksa, makanya dikit, ya. Coba kalau diperiksa, ya hampir sama itu. Kemudian planning,
Kemudian threat and hazard identifikasi. Ini sudah tadi Bu Amel jawab cerita. Risk and disaster resilient assessment. Jadi bagaimana kita melihat risiko dan ketahanan menghadapi bencana yang perlu kita kaji. Ya. Nah, ini kemudian apa itu mitigasi dan preparedness, ya. Tadi kita mengukur dan mengkaji semua bahaya yang ada, struktur dan non-struktur, kemudian bahaya potensial. Ya, kita review sedikit ya. Nah, biar kita lebih semangat. Ya, kita stop share dulu. Kita tampilkan kamera. Ya. Ya, mana ini ya? Nah, saya mau lihat wajah-wajahnya. Ngantuk nggak ya? Ya. Kita uji kecepatan ya. Uji kecepatan. Ya. Coba ya. Raise hand ya, langsung raise hand. Ya. Yang dapat nanti dicatat ya, kalau ada door prize dari Pak Indra. Ya, Pak Indra. Ya. Ini ada 3 layar ya. Saya mau lihat dulu wajah-wajahnya. Masih nyahut nggak ya? Nih, alhamdulillah ya, luar biasa ya. Nah, kalau saya ngomong nanti habis suara saya. Air saya nggak cukup. Ya, kita lihat dulu. Nyahut semua, alhamdulillah. Nah, kita uji konsentrasi. Uji konsentrasi ya. Kita ringan dulu. Ya. Raise hand ya. Atau langsung bunyi nggak apa-apa. Apa itu mitigasi? Ayo. Siapa? Ayo, apa itu mitigasi? Siapa? Ya, ayo namanya sebutin biar nanti tahu. Munfaida, Pak. Nurfaida, ya silakan. Mitigasi adalah segala upaya untuk mengurangi resiko pada bencana itu sendiri. Hebat. Nah, ini luar biasa ini, konsentrasi penuh dari awal. Ya, hebat ini. Tuh ujinya Pak Indra, nama Nurfaida, Pak Indra, dicatat namanya Pak Indra. Udah Pak Budi. Ya, dicatat namanya Pak Indra. Ini Pak Indra bagian nyatat-nyatat. Ya. Nah, ini coba yang ringan, tidak terkait dengan bencana ya. Ya. Siap jangan boleh pakai pulpen ya. Ya, langsung catat. Ya. Namanya pengkalian penambahan pengurangan. Ya. Perkalian penambahan pengurangan. 8 kurang 3 tambah 2 kali 1 bagi 3. Nggak dapat. 2. Atau gini. 2,3 Pak. Hah? 2,3. 2,3. Hebat siapa tuh? Namanya siapa? Esra Pak. Esa. Ya, yang penting jawab duluan. Hebat. Ya. Esa Pak Indra. Ya. Ya. Coba sekarang mengingat angka ya. Mengingat angka. Ya. Mengingat angka ya, ingat ya. 812675744. 1257. Ayo ulang lagi. Siapa yang bisa? 81267575644. Nah, siapa tuh? Siapa orangnya tuh? Esra Pak. Esra, hebat tuh. Nomor handphone saya itu, nolnya saya hilangin. Pintar. Ya, hebat. Konsentrasi masih penuh, ya. Nanti kita akan ada uji-uji konsentrasi berikutnya, ya. Ya, Pak Indra dicatat ya, Esra tadi Pak Indra. Pak Indra. Sudah dicatat Pak. Ya, makasih ya. Ya. Ya, kita lanjutkan next materi kita, ya. Biar nggak ngantuk. Ya, materinya. Ya, ini. Ya. Ternyata konsentrasinya bagus-bagus. Masih 100 watt. Hebat. Benar, luar biasa. Ya. Mudah-mudahan yang lain nih nanti
nanti dapat jatah semua. Ingat ya, tugasnya, nah ini tugas nanti saya lupa. Tugasnya dalam kelompok nanti saya Bapak Indra nanti yang bagi lupa saya. Ya, tugas kelompok itu adalah membuat leaflet tentang mitigasi bencana, dipilih salah satu bencana, kemudian apa upaya mitigasi dan preparedness-nya dibuatkan besok nanti malam ya, kemudian diserahkan ke Pak Indra ya, ke Pak Indra. Pak Budi diulangin Pak Budi Ya, tugasnya. membuat leaflet terkait mitigasi dan preparedness. Ya, membuat leaflet dan leafletnya terkait mitigasi dan preparedness. Boleh pakai gambar, karena leaflet dia pakai gambar ya, gambar dan tulisan. Ya, nanti sekalian baca mitigasi apa saja, nanti kan ketahuan. Sangat mudah kok, negeri di Google ini ya. Zaman online ini semuanya ada tersedia. Asalkan yang penting handphonenya ada, ya ada handphonenya, kuota juga ada, jaringan juga ada. Nah, pastilah ya. Ini alhamdulillah ya, sampai sekarang pesertanya masih nongol-nongol tuh wajahnya. Ya. Ini individu ya Pak Budi? Tadi rencananya kelompok, Bu. Kelompok. Iya. Mungkin nggak kalau kelompok, nanti boleh nanti kalau ada masukan apakah kelompok atau individu. Kalau kita sih maunya kelompok nggak apa-apa. Kelompok ya Pak ya. Ya. Baik, terima kasih Kalau Pak. individu merasa terpaksa. Ya. Tapi ingat ya, ini ujian juga masuk nanti. Jadi makanya konsentrasi. Ya. Terima kasih atas konsentrasinya. Ya. Luar biasa. Lanjut. Nah, ini apa beda mitigasi dengan preparedness? Mitigasi terkait semua persiapan, kalau preparedness kesiap-siap. Ya. Jadi kegiatannya itu kita mulai dari penilaian risiko, kemudian itu pembuatan fasilitas, itu semuanya adalah mitigasi. Ya, kegiatan mitigasi. Dan ini terkadang bercampur antara mitigasi dan preparedness di pemerintah. Sudah dilakukan, sudah. Ini kaitan waktu saya di Aceh waktu itu, saya tanya ke teman-teman, ini kalau tsunami lagi, kalau gempa lagi, orang Aceh nggak siap. Kata orang Aceh, kami siap kok. Katanya. Sudah, apa yang dilakukan? Ternyata beberapa bulan setelah saya balik dari Aceh, terjadi gempa di Aceh Jaya yang menimbulkan banyak korban. Menandakan ternyata tidak siap juga, walaupun sudah terjadi tsunami Aceh sebelumnya. Ya, sama apalagi tsunami di Palu. Tsunami di Palu itu ternyata dalam sejarah sudah tercatat 3 kali. Tetapi kita nggak sadar juga, waktu tsunami di Banten, itu bukan hal yang pertama. Sama kejadian waktu terjadinya meletusnya Gunung Krakatau tahun 1880 di zaman Belanda saat itu. Jadi waktu itu 3 bulan sebelum Gunung Krakatau meletus, jadi Gunung Krakatau itu sudah menyemburkan magma. Jadi warna merah itu. Ya, lava ke atas, magmanya dinaikkan. Jadi itu menarik orang wisatawan saat itu. Jadi orang-orang sekeliling dari Lampung, dari Banten, dari Jakarta itu hanya menonton bagaimana letusan gunung berapi di laut. Ya, nah inilah yang menimbulkan terjadinya banyak korban jiwa saat itu. Yang tercatat di zaman Belanda, di arsip Belanda itu katanya 200.000 orang Indonesia meninggal saat terjadinya gunung meletus Krakatau. Ya, asapnya itu, debunya itu sampai ke Australia dan mempercepat musim dingin di Amerika. Ya, dan ada lagunya, dan orang Amerika membuat lagunya saat itu kalau tidak salah tentang Blue Sky atau apa, saya lupa. Jadi diciptakan lagu itu gara-gara terjadinya letusan gunung berapi. Dan itu saatnya waktu itu telegram pertama kali dipakai di dunia, dengan cepat tersebar berita gunung meletus dan tsunami di Selat Sunda yang menerjang Lampung dan Banten saat itu. Dan ini kejadian juga waktu terjadinya tsunami saat Gunung Anak Krakatau meletus kemarin. Ya, ada artis yang meninggal itu karena dia tidak melihat ada gempa, hanya letusan Gunung Anak Krakatau, dan ternyata membuat tsunami kecil, dan ternyata menjadi korban yang banyak juga meninggal. Sama Palu juga saat itu, Palu sudah 3 kali terjadi, dan ternyata mereka lupa dengan tsunami. Ya, ini yang dilihat. Ya, ini pentingnya
kesiapsiagaan. Ya, beberapa kota di Indonesia juga sudah mempersiapkan secara fasilitas dan infrastruktur. Jadi kalau kita ke Banda Aceh, itu jalan sepanjang pantai itu sudah rapi dan lebar dan bagus, kemudian dikasih batu-batu besar untuk melindungi dari deburan ombak kalau tsunami terjadi. Ya, kemudian tidak boleh ada orang nongkrong-nongkrong di pinggir pantai setelah maghrib. Jadi sebelum maghrib udah ditutup, udah dijaga. Itu di Aceh. Ya, Aceh itu benar-benar nyaman, aman. Ya, sendal di masjid nggak bakalan hilang, motor di parkir saat kita sholat nggak hilang. Hebatnya itu, karena orang Aceh itu kalau saat ini sholat ya semuanya sholat, warungnya tutup. Ya, dengan kesadaran pribadi. Ya. Enak sekali hidup di Aceh. Kemudian di Padang juga infrastruktur, ya, aliran sungai itu semuanya bisa dilewati mobil 2 arah. Kemudian pinggir pantai dibuat 4 jalur evakuasi dari pantai ke bukit dibuat lebarnya 50 meter, lah sangat luas sekali. Ya, fasilitasnya pantainya dikasih batu-batu besar sehingga batu ini dari zaman Belanda kemudian ditambah lagi dengan sekarang itu sangat luar biasa. Ya, sudah sangat aman sekali, ya. Tinggal sekarang dan fasilitas lainnya ada tempat evakuasi disediakan, ya. Tinggal cara perawatan yang terus-menerus ini yang kemarin saya kritik pemerintah Kota Padang terkait pemeliharaan dan pembiasaan oleh masyarakat terkait penggunaan tempat tidak terawat, sayang, ya. Jadi fasilitas dan ini sedih bertolak belakang begitu saya datang ke Kupang dan bercerita dengan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTT yang kemarin dipecat karena terjadinya kasus gempa di Sika ya, kalau tidak salah, karena dia tidak ada di lokasi, ya. Dan dia sangat sayang waktu itu. Dulu sebelum tsunami Aceh ada tsunami dulu di Sika, di Maumere ada tsunami menewaskan lebih 5.000 orang tahun 92. Tapi sampai hari ini fasilitas di sana tidak begitu mendukung untuk kesiapsiagaan tsunami. Jadi mitigasinya masih lemah. Ya, nah, ini NTT. Ya, nah ini kemudian mitigasi bencana. Apa saja yang harus disiapkan tadi mengurangi risiko. Kalau dia tsunami, ya letusan gunung berapi, apa yang dilakukan? Kalau tsunami itu penanaman mangrove, ya makanya mangrove itu bakau. Ya, kalau kita jalan ke Bandara Cengkareng, Soekarno-Hatta, di kiri kanan tuh banyak mangrove, itu ditanam. Kalau ditebang, itu kena delik pidana, bisa dihukum. Ya, nggak boleh ditebang. Banyak ikan-ikan tempat bertelur dan dia juga menghalangi ombak. Ya. Dan ini juga kemarin di Palu ada, kita berfoto waktu sebelum tsunami, waktu itu ke Palu, ke tsunami, habis mangrove-nya tapi dia bisa menghalangi ombak. Walaupun ada dengan batu kayak di Padang jauh lebih baik. Ya, kemudian longsor. Nah, ini kayak di Wasior, kayak di Bahorok, kayak di Situ Gintung. Ya, Situ Gintung itu di mana? Di depannya UIN Syarif Hidayatullah. Ya, dekat Pondok Cabe. Kejadian itu yang menimpa rumahnya Kak Seto. Ya, perumahan Situ Gintung karena waduk yang dibuat zaman Belanda dikerokin buat rumah penduduk, akhirnya tanggulnya tipis. Ya, karena orang Belanda cuma buat tanggul, tanahnya dionggok karena tebal jadi tahan. Ternyata tanahnya dikerok karena tanahnya mahal, tahu-tahu didorong sama air bah karena hujan yang deras. Itu tragedi Situ Gintung waktu itu. Nah, ini pengembalian penghijauan hutan. Kemudian bangunan tahan gempa. Ini belajar dari orang Jepang. Orang Jepang karena sering gempa, dia bagaimana cara membuat rumahnya bergoyang tapi aman. Kemudian yang paling penting adalah penyuluhan, edukasi masyarakat tentang bahaya-bahaya. Ya, nah kemudian kesiapsiagaan itu bisa personal, bisa keluarga, apalagi tenaga kita kayak perawat dan tenaga dokter itu harus lebih siap ya dengan pelatihan. Jangan abaikan kayak pelatihan bencana ini. Kalau nanti terjadi bencana atau kita menghadapi bencana, maka Anda akan ingat, wah dulu ada ya diberikan, ya mau cari makan apa ya, kata Pak Budi itu orang Sunda suka makan daun, ya ke kebun juga hidup, maka jangan stres, ya maka jangan kasih orang Indomie, ya mengasih mie instan itu tidak sehat, lebih mending ngasihnya ikan asin,
ya ikan asin sehat, ya, tapi jangan ikan asin yang formalin, ya. Ada cara-cara menguji ikan asin yang tidak berformalin. Ikan asin jauh lebih sehat, tinggi protein, ya, garamnya itu bisa mengurangi dehidrasi, ya, daripada mie instan, nggak bagus. Nah, daun-daun tinggi dengan vitamin A, bahkan ada juga yang bisa mengandung vitamin C, ya, sehingga menimbulkan daya tahan tubuh, ya. Jadi sehat-sehat orang Sunda itu makanya awet-awet muda, ya, karena banyak makan daun-daun katanya, ya, ada daun muda lagi yang dimakan. Ya. Tapi bukan suka dengan daun muda ya. Ya, beda tuh kalau daun muda bahaya kalau suka daun muda. Ya, kemudian pada keluarga, ya, komunitas apa saja harusnya di keluarga itu ada namanya disaster kit. Nah, biasakan di dalam tas kita ada disaster kit. Kalau bawa motor sediain jas hujan. Ini jarang ya. Banyak orang kalau hujan itu ternyata berhenti di kolong-kolong underpass yang membuat macet karena nggak bawa jas hujan. Ya, ini tandanya orang nggak punya kesiapsiagaan bencana. Udah jelas hari mau hujan, musim hujan, nggak disediain apa-apa. Apalagi kalau di Indonesia ini, terutama Jakarta, itu antara kemarau dan tidak kemarau beda tipis. Saat kemarau hujan juga, saat hujan kemarau juga. Maka kita harus siap siaga selalu. Ya, kemudian juga apalagi ya, kayak begini, ya, punya tumbler, punya minuman. Ya, biasakan punya minuman. Jangan kalau beli minuman air mineral yang botolnya itu terus dipakai. Karena plastik nggak boleh selalu dipakai. Ya, disposable ya disposable, nggak apa-apa. Yang penting biasakan membawa air minum selalu. Ya, kemudian siapkan selalu makanan yang tinggi protein di dalam tas kita, minimal untuk makanan sehari 2 hari. Contohnya apa? Ya, biasanya yang kita bawa roti, ya, apa ya, makanan kampung ya, tahu, tempe. Nah, boleh di dalam tas diselipkan, digoreng tempe, tahu, kemudian disediakan. Ya, anak-anak kita telur rebus, telur puyuh rebus, biar disediakan. Ya, ini dimakan, jangan dihabiskan menjelang pulang. Ya, mana tahu nanti di jalan macet, kita belum makan, di kereta kelamaan, ya, kita nggak bisa, makanan ternyata ada. Itulah yang membuat tidak panik. Jadi kalau dia sebagai cadangan, sampai ke rumah tetap bertahan, walaupun tidak dimakan tapi tidak dihabiskan. Ini trik bagaimana disaster kit kita. Dan jangan lupa kemana-mana, pastikan handphone, ada jaringan, ada pulsa, dan kemudian ada power bank. Kadang-kadang sekarang kebutuhan nomor 1 itu adalah handphone. Biar eksis, foto di mana-mana, yang membuktikan kita masih hidup. Nah, itu penting itu. Ya, makanya kemarin yang KRI Nanggala itu karena nggak eksis lagi, ya, awak kapalnya pas mau turun baru eksis, setelah itu nggak eksis lagi, memang handphone udah nggak bisa dipakai, ya. Jadi gunakan biasa, kalau sekarang kan handphone Cina itu 2, ya, handphone sekarang yang terbaru 2 kartunya, maka 2 kartu, jangan 1 provider, ya. Provider paling banyak itu Telkomsel. Kalau lagi bencana, pengalaman kita di daerah-daerah bencana di Padang, di Lombok dan di Palu, Telkomsel kalau saat bencana nggak bisa dipakai. Yang bisa dipakai adalah yang jarangnya, karena 70% lebih provider Telkomsel itu dipakai oleh orang Indonesia. Jadi kalau semuanya memakai nggak bisa. Maka biasakan pakai Tri, pakai apa lagi tuh? Excel, Indosat, Eksis. gitu. Jadi jangan Telkomsel dua-duanya. Kemudian pastikan bawa power bank. Kapan perlu power bank yang solar system, yang sistem matahari, ada senternya. Ini yang membuat siap siaga selalu, ya. Nah, jangan cemas dengan itu, ya. Misalnya kalau tinggalnya di sekitaran Bekasi dan kabupaten masih ada begal, kalau kawan perlu, ya, siap-siapkan aja rantai di motor, ya. Mana tahu kalau ada orang lewat nanti dikebas saja pakai rantai motornya, ya. Ya. Oke Pak, siap. Nah, itu, ya, jangan takut sama begal, ya, begal juga bisa dilawan, ya. Jadi sediain tuh, ya, yang suka pulang malam di Bekasi, ya, Bekasi, Karawang, Cikarang, ya, karena ada spot-spot yang sepi saya lihat, bahkan spot-spot masih ada juga spot yang handphonenya susah juga kadang. Nah, hati-hati, ya, hati-hati jalan malam. Ini bagian dari namanya preparedness disaster kit, ya.
hati. Ya. Nah, ini tadi sudah diajarkan oleh Bu Amel. Nah, bagaimana kita melihat? Nah, ini orang yang mungkin sudah beradaptasi apa nggak tahu karena belum terjadi bencana. Kalau dia rakus, hutan-hutan di atas ini terbang, nanti longsor dia sendiri. Ya, kemarin ada suatu daerah lapor kepada saya, Pak, bantu dong. Negeri saya, kampung kami kebanjiran selalu tiap hujan. Dan dulu saya lihat kampung itu adalah orang yang selalu menebang hutan semaunya saja. Ya, dilarang sama polisi, sama aparat, aparatnya dimarah. Kalau bisa disogok, disogok. Kalau aparatnya jujur, dilawan. Ya, nah ini yang sayang, di demo sama-sama. Nggak boleh dilarang. Sekarang udah hutan gundul dan mereka kebanjiran baru teriak-teriak minta tolong. Ya, nah ini, ya. Nah, makanya kata Allah yang membuat kerusakan itu dia sendiri. Ya, dia yang merasakan. Itu hukum karma namanya. Ya. Nah, ini risiko bencana tadi yang sudah diingatkan Bu Amel. Saya mau fokus di terkait dengan di surveillance. Ini terkait COVID ya. Nah, ini COVID tadi, kesiapan kita tentang COVID. Nah, ini kesiapsiagaan kita terkait COVID sedikit, walaupun nanti akan ada juga. COVID ini harusnya itu siapkan masker selalu, itu ada masker cadangan di dalam tas. Minimal maskernya 3. Ya. Jangan masker itu aja dari pagi sampai malam itu aja maskernya. Kok ada bau ya, bau tai kucing, bau tai anjing. Ternyata memang maskernya nggak diganti. Yang bau itu maskernya, ya. Jadi kemana-mana nempel di hidungnya, ya. Dikira orang sekitar bau, ya. Katanya temannya makan jengkol, ternyata yang makan jengkol dia sendiri, karena ngirupnya kena tutup masker, ya. Makanya maskernya diganti, ya. Kemudian kalau membuang masker itu diputus dulu talinya, dirobek, ya, supaya nggak ada nyangkut-nyangkut nanti dan tidak dipakai ulang oleh orang lain. Ada juga masker yang sudah disposable itu dicuci ulang, ya, bahkan ada yang dijual lagi. Ini hati-hati, ya. Masker cadangan, ini zaman COVID. Kemudian biasakan bawa hand sanitizer, karena kita tidak selalu ketemu dengan tempat cuci tangan. Sebenarnya yang lebih baik adalah cuci tangan dengan air yang mengalir, karena itu fisiologis, tidak merusak dan iritasi kulit dan tangan kita. Tapi kalau tidak ada, ya nggak apa-apa. Jadi jangan biasakan hand sanitizer. Kalau ada air mengalir, jauh lebih fisiologis, ya, karena akan lebih aman dari tangan kita. Ya, ini terkait dengan COVID-19. Ini minimalnya, ya, minimal itu yang kita minta. Ya. Kemudian ingat solusi pada orang yang ketika sakit, ya, ketika COVID di karantina. Ini kesiapsiagaan. Apa yang kita lakukan? Kata kunci kesiapsiagaan itu adalah latihan, simulasi. Nah, ini akan kita lakukan nanti hari Kamis dan Jumat, ya. Simulasi, wah hampir selesai ya. Mudah-mudahan nanti udah 15.22 sampai 15.30 ya Pak Indra. Nah, ini jadi BNPB di Indonesia sudah ditetapkan setiap tanggal 26 April itu hari kesiapsiagaan. Nah, ini mudah-mudahan nanti misalnya ada kegiatan-kegiatan CSR di tanggal 26 April. Kita di Gabi ada sering adakan BHD gratis, BHD awam itu kita ada. Nah, ini emergency preparedness, ya, buat perencanaan. Ya, kemudian ada disaster kit, ya, di rumah, ya. Kalau kurang air sediain gentong besar supaya kita lebih siap. Kayak orang NTT itu dibuat pula bak air yang besar untuk sediaan 4 bulan 5 bulan kayak orang Riau. Kemudian tadi handphone, pastikan selalu handphone on, ya, kartunya 2 provider, bawa power bank kalau dia nggak tahan, biasakan seperti itu, ya, sehingga kita nggak panik, ya. Kalau seandainya nggak ada juga, bagaimana ada cara-cara SOS, mau pakai asap, mau pakai sinar, mau pakai apa itu bisa. Kalau saya suka beli itu mainan laser yang ditembak-tembakin kayak anak-anak yang harganya 5.000 ya. Nah, itu kadang-kadang bisa menjadi sumber informasi kita memberitahu kepada orang lain. Ya, belajar sandi Morse. Jadi sandi Morse itu sudah terlupakan oleh anak-anak muda hari ini. Padahal sandi Morse itu bisa komunikasi dengan cahaya, dengan bunyi, dengan asap, itu sangat bisa sekali. Ya, pakai gentong aja bisa ngomong loh. Ya, itu yang hebat tuh.
Ya, pakai kentongan maksudnya, pakai kentongan bisa ngomong. Jadi kesiapsiagaan petugas juga sangat penting karena petugas membantu orang lain. Nah, tujuannya adalah supaya kita lebih terlatih, kita lebih siap, mental kita lebih kuat, dan kemudian kita juga bisa lebih banyak membantu orang. Ya, nah ini yang nanti akan kita cobakan di hari Kamis dan Jumat. Dan di kesiapsiagaan di masyarakat adalah edukasi masyarakat, membuat leaflet, video, dan secara rutin. Biasanya itu ya di RRI itu ada gentong ya. Nah, gentong bukan kentongan, kentongan bahaya. Itu ada kentongan bahaya. Lalu diajarkan jangan panik, kemudian cari tempat tinggi kalau senang. Itu ada di RRI selalu tuh setiap jam kalau. Tata laksana simulasi, bagaimana cara kita kerjasama, pengaktifan. Nanti ada simulasi tabletop, ada simulasi lapangan yang akan kita ajarkan. Kita main-main, tapi bukan main-main. Kita lihat bagaimana kita mampu untuk serius mendapatkan pembelajaran. Nah, ini juga di masyarakat. Nah, ini bagaimana caranya barang-barang berharga ini bisa tetap ada. Nah, ini zaman sekarang soft copy, jangan lupa nggak dilaminating, tapi di scan, kemudian disimpan di email. Nah, titip di email atau titip di flash disk ya, atau external hard disk. Nah, itu masih bisa tertahankan ya, banyak. Jadi terkadang soft copy jangan pelit berbagi. Kalau saya apapun tulisan saya bagi, silakan diambil, diubah juga boleh. Nanti kalau kita butuh kita ambil lagi nggak apa-apa ya. Jadi kalau kita berbagi minimal amal kita mengalir terus. Kalau kita butuh kita akan cepat mudah dapatnya ya. Jadi nggak boleh pelit berbagi ya. Ini tadi senter, kemudian plester, obat, makanan. Nah, ini yang penting-penting di dalam disaster kit. Kemudian tanda kartu pengenal kita juga di fotokopi, obat-obat yang penting bagi orang yang sakit, asma, obat asmanya, orang yang tensi, obat tensinya, ya. Ini yang langkah-langkah proteksi di lokasi bencana. Kita harus paham waktu saat mitigasi mana tempat-tempat yang aman. Kita sosialisasikan kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Mudah-mudahan ini sangat berkenan dan dimanfaatkan. Ini 4 menit lagi mau selesai. Saya mau refresh dulu ya kepada semuanya. Ya, coba tangannya ditarik ke samping. Direntang ya. Direntang tangannya ya. Kita stop dulu slide-nya. Ya, coba rentang ke samping. Ya, rentangkan ke samping, hidupkan kamera. Ya, direntang ya. Sekuat-kuatnya terasa di punggung ya. Ya, digoyang-goyangkan ke belakang begini ya. Hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Ya, kemudian naik ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 kali ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Kemudian diputar ke depan, hitungan 1 kali 8 dan ke belakang nanti ke 8 juga. Depan dulu 1 2 ya, rasakan pangkelengannya ya. 3 4 5 6 7 8 balik 1 2 3 kemudian hitungan 8 nanti teriak sambil angkat di kepal tangannya ya, kiri kanan ya, ke depan sambil ucapkan semangat. 6 7 8 semangat. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Waktu kita 2 menit lagi ya Pak Indra. Mohon Pak Indra. Pak Budi. Ya, timekeeper ya, benar ya? 3:30 ya? Ya, betul. Mungkin teman-teman tadi ada beberapa yang WhatsApp saya menanyakan perihal tugas. Ya, nggak apa-apa. Mumpung kita masih tergabung di link, silakan yang mau bertanya perihal tugas. Gitu. Nanti ada yang bertanya Pak Budi, ini per grup apa per individual katanya Pak Budi.
Per grupnya udah dibagi, Pak Indra. Grupnya saya buat dua, kelas 1 dan kelas 2 ya Pak Budi ya. Nanti dipecah lagi menjadi 5 ya Pak Budi ya. Iya. Ya, jadi nanti dibagi grup oleh Pak Indra, nanti diminta grupnya apa saja. Kemudian buatkan leaflet terkait mitigasi dan preparedness. Besok diserahkan secara soft copy ke Pak Indra. Ya, besok saya full ya seharian memberikan pelatihan. Dalam bentuk apa Pak filenya? Filenya PDF. Boleh dalam bentuk Photoshop juga, tapi lebih enak PDF sebenarnya. Ya, dibuat Pak dulu. Budi, Ya, berarti besok pagi-pagi dikumpulkan ke Pak Indra ya Pak? ya pagi-pagi dikumpulkan ke Pak Indra. Teman-teman, Bapak Ibu pelatihan bisa menggunakan aplikasi Canva Pak? Lebih mudah untuk buat Kalau layar. mau diskusi nanti setelah ini boleh. Yang habis sholat ya. Ini asar udah lewat nih. Pak Budi, mohon maaf Pak. Ya. Ini dibagi 2 kelompok ya Pak Budi ya? Ya, Oke. Jadi ada 2 kelompok, nanti saya share, saya sudah buatkan Excel-nya, nanti saya kirim di grup ya teman-teman ya. Jadi per kelompok ya, bukan per individual, per kelompok. Paham ya teman-teman ya? Baik, Namanya Pak. nanti. Ada lagi yang mau bertanya? Karena lumayan banyak yang nanya saya ini, malu mungkin bertanya dengan Pak Budi. Silakan, ada lagi yang terkait materi? terima kasih ya atas konsentrasinya ya. Pada melek semua saya lihat. Hebat. Apa ditongkrongin Bu Puji? Mana? Tahu saya itu. Kayaknya enggak. Ayo, masih ada waktu. Alhamdulillah kok masih pada semangat. Iya, Bu Puji. Ini pada pelatihan yang keempat ini ya. Saya takut tadi pada ngantuk, dimatiin kamera. Kayaknya materi baru, Pak. Oh iya ya. Bu Puji, pelatihan pertama untuk angkatannya Mas Denny. Tapi Iya. untuk yang ekstensi pelatihan keempat. Ini yang keempat Ya. ini. Ya. Udah? Ada yang mau bertanya? Absensi jangan lupa saya tutup nanti jam 16.00 ya. Absensi online. Untuk tugas jelas ya, mahasiswa takutnya nanti malah bingung nih, mumpung ada Pak Budi yang langsung memberikan tugas. Banyak yang japri saya nih. Iya, kasihan Malu Pak nanya. Indra. Ya, jelas Bu, jelas. Jelas ya. Jelas ya. Nanti pembagian grupnya saya share di grup ya. Gitu ya. Oke. Jadi kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kita sudahi dulu ya Pak Budi ya, karena besok masih ada materi semuanya. selanjutnya. Saya senang dan bangga. Dilatih semuanya. Ya. Oke. Terima kasih Pak Budi atas materinya. Saya atas nama administrasi admin di Zoom ini, mohon maaf kalau hari ini masih ada hari-hari berikutnya soalnya ya. Hari ini ada salah, ada chat yang belum saya bales karena banyak yang saya kerjakan juga sendirian, mohon maaf. Jadi untuk hari ini saya sudahi dulu pelatihan. Terima kasih Bu Puji, Bu Dede, dan rekan-rekan lainnya atas pelatihan hari ini. Semoga materi hari ini yang diberikan Pak Budi dan Bu Amel bermanfaat untuk rekan-rekan ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nanti setelah ini, setelah live, saya akan kirim nama-nama kelompoknya di grup. Oke, seperti itu. Sampai bertemu lagi besok ya. Jangan lupa prokes, jaga kesehatan ya teman-teman ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sehat selalu. Ini keluar ya Pak Indra, Pak Budi. Silakan. Puji. Oh my god, masih terekam.